Nah, selanjutnya detektor diode array detector atau kita biasa sebut DAD ya. Pada detektor DAD ini analisa dapat dilakukan pada beberapa panjang gelombang dalam range 190 sampai 700 nanometer. Sinyal yang didapatkan nanti berupa spektrum ya, spektrum. Skemanya seperti ini ya. Nah, sinyal spektrum itu seperti ini. Ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Ya, di mana sumbu X itu merupakan absorbansi atau biasa kalau pada HPLC itu disebut sebagai intensitas. Ya, itu sumbu Y. Sumbu X itu waktu, satuan waktu, mulai dari 0 menit sampai berapa menit dilakukan analisa. Nah, kemudian sumbu Z itu merupakan panjang gelombang, ya, panjang gelombang. Nah, sinyal spektrum itu merupakan kombinasi dari ketiga sumbu ini, akan membentuk sinyal 3 dimensi seperti ini, ya. Misalkan kita ambil satu bagian spektra, ini kita sebut satu spektra atau spektrum. Nah, pada waktu kurang lebih 12,5 menit ya, pada waktu 12,5 menit senyawa yang melewati flow cell itu senyawa yang terabsorpsi pada panjang gelombang kurang lebih 300-an ya, 300-an. Nah, nilai absorbansinya yang tertinggi di sini ya. Maka bisa dikatakan bahwa pada senyawa X tersebut pada memiliki waktu retensi 12 menit dengan nilai absorbansi setinggi ini ya, pada panjang gelombang kurang lebih 300. Tapi kita lihat pada waktu retensi yang lain, misalkan waktu retensi 8 menit. Pada waktu retensi 8 menit ini di panjang gelombang yang sama ada senyawa lain yang melewati kolom, yang melewati detektor ya, yang keluar dari kolom dan melewati detektor pada panjang gelombang pada waktu retensi yang lebih cepat pada 8 menit. Panjang gelombangnya mendekati ya, hampir berdekatan dengan panjang gelombang pada senyawa yang keluar pada retensi 12 menit tadi ya. Akan tetapi nilai absorbansinya pasti berbeda, tidak mungkin sama karena senyawanya berbeda. Meskipun panjang gelombangnya sama ya, kalau senyawanya berbeda, nah waktu retensinya pasti berbeda dan nilai absorbansinya pasti berbeda. Makanya ini bisa digunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif. HPLC itu seperti itu. Secara kualitatif itu berdasarkan waktu retensinya, ini ada waktu retensi 8 menit dan 12 menit, tapi panjang gelombangnya sama ya. Seperti itu. Ada juga waktu retensi misalkan 9 menit, kurang lebih 9 menit. Ada senyawa lain juga yang keluar pada panjang gelombang, yang terbaca pada panjang gelombang itu ya, yang keluar melewati detektor ya. Makanya kita tidak berpatokan pada panjang gelombang sebenarnya pada HPLC itu, karena banyak senyawa itu bisa terbaca pada panjang gelombang yang sama. Berbeda kalau pada spektrum UV phase panjang gelombangnya digunakan misalkan panjang gelombangnya sama dan tidak terjadi pemisahan, bisa jadi senyawa lain yang tidak terpisah itu mengganggu nilai absorbansi ya. Kalau pada HPLC tidak mungkin terjadi gangguan absorbansi. Kenapa? Karena senyawanya terpisah. Taunya terpisah bagaimana? Karena ada waktu retensi ya, waktu retensi dari masing-masing senyawa. Nah, kemudian jadi panjang gelombang ini bukan patokan untuk kualitatif pada HPLC. Jadi lebih ditekankan pada waktu retensi, karena tidak mungkin senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang sama persis, tidak mungkin ya. Karena dari struktur, kemudian bentuk molekul dan lain sebagainya, pasti senyawa itu ketika berbeda senyawa pasti berbeda juga. Bahkan mungkin jenis N-butanol dengan butanol yang lain itu akan berbeda juga, seperti itu
ya. Itu untuk spektrum pada diode array detektor ya. Detektor ini cukup bagus untuk analisa sampel yang banyak sekali jenis senyawa targetnya. Nah, kalau diambil spektrum nanti bisa seperti ini gambarnya. Satu spektra. Oke.